Tidak semua perjalanan berjalan seperti yang direncanakan. Malam itu, sebuah bus antar kota melaju perlahan di jalan yang sunyi dan jarang dilewati. Lampu jalan meredup, udara terasa semakin dingin, dan suara mesin terdengar berat seolah menembus kesunyian. Para penumpang tidak menyadari bahwa jalur yang mereka lewati bukanlah rute biasa. Ada suasana asing yang menyelimuti, seakan tempat itu menyimpan cerita lama yang terlupakan. Sebuah wilayah yang jarang disentuh dan penuh tanda tanya. Dan dari semua penumpang di dalam bus itu, hanya satu orang yang benar-benar sadar bahwa sejak awal mereka tidak sendirian. Namanya Bian. Dan malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Alas Roban, nama yang bagi sebagian orang hanyalah jalur penghubung antara Pantura dan wilayah Jawa Tengah. Namun, bagi mereka yang peka, nama itu adalah peringatan. Hutan lebat ini merupakan bagian dari Jalan Raya Pos, proyek ambisius peninggalan kolonial Belanda di era Gubernur Jenderal Herman Willem Dondels. Ribuan rakyat pribumi dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa perlindungan, dan tanpa belas kasihan. Banyak yang jatuh sakit, banyak yang mati, dan lebih banyak lagi yang jasadnya tak pernah ditemukan. Tanah Alas Roban tidak hanya menyimpan akar pohon, ia menyimpan jeritan, dendam, dan kematian yang tak pernah didoakan. Tak heran jika jalur ini dijuluki jalur maut, atau oleh sopir-sopir lama disebut sebagai jalur tengkorak. Dan pada tahun 2017, Bian harus melewatinya di tengah malam sendirian dalam doa. Bus melaju dengan stabil. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Bian yang duduk di kursi tengah. Ia berdiri di lorong, menyesuaikan keseimbangan tubuh di tengah perjalanan. Namun sejak awal, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasakan udara di sekitarnya berubah lebih dingin dari sebelumnya. Hanya sensasi samar, seolah suasana di dalam bus tiba-tiba menjadi lebih sunyi dan berat, membuat bulu kuduknya meremang tanpa sebab yang jelas. Bian membuka mata, kosong. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya sugesti, namun matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Di balik sandaran kursi penumpang depan, menempel sebuah kepala. Rambutnya menggantung ke atas. Wajahnya hancur, seperti dikeroyok benda tajam. Mulutnya robek hingga ke telinga, menyeringai lebar, seolah sedang menertawakan Bian. Teriakan Bian memecah keheningan bus. Kernet berlari, penumpang panik, sopir menepi sejenak. Namun, ketika semua menoleh ke arah yang sama, kepala itu menghilang. Bus kembali berjalan, dan semua mengira itu hanya mimpi buruk. Padahal, itu baru salam pembuka. Pukul 1 malam, bus memasuki jantung Alas Roban. Mesin tiba-tiba batuk, lalu mati. Bus mogok. Gelap, sunyi, hanya suara hutan yang seperti berbisik. Saat Bian menoleh ke jendela kiri,
ia melihat 5 bocah berdiri berjejer di pinggir. Tubuh mereka tidak utuh. Ada yang kepalanya terbelah, ada yang lengannya putus, dan satu di antaranya hanya setengah badan, berdiri tanpa kaki. Batok kepala mereka terlihat terpenggal rapi, seperti bekas kecelakaan lama. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya menatap bus dengan mata kosong. Mesin bus akhirnya hidup kembali, dan saat bus melaju, kelima bocah itu menghilang bersamaan, seperti kabut ditelan angin. Namun teror belum selesai. Beberapa menit kemudian, bus kembali mogok di jalur menurun. Kali ini lebih lama. Bian dengan perut kosong dan kepala pusing turun bersama seorang penumpang lain untuk mencari makan. Dan di sanalah mereka menemukan warung itu. Warung kecil, lampu temaram, berdiri sendirian di pinggir hutan. Etalasenya kosong, sunyi. Seorang wanita terlihat mencuci piring dengan membelakangi mereka. Dipanggil, hanya mengangguk, tidak menoleh. Waktu berjalan lambat, 10 menit, 15 menit, 30 menit, tidak ada makanan, tidak ada suara. Bian menghampiri wanita itu, dan saat wanita itu menoleh, dunia seperti runtuh. Hanya satu mata yang tersisa, yang lain rusak, berdarah, tidak ada hidung, mulutnya lebar, menyeringai, dengan taring mencuat. Remaja laki-laki yang tadi berpapasan ikut berbalik. Sarungnya terlepas, kakinya tidak ada. Digantikan bulu hitam lebat, tubuhnya membesar, menghitam, kepalanya hampir menyentuh atap warung. Bian sadar, ini bukan warung, ini tempat singgah arwah-arwah korban Alas Roban. Tanpa berpikir, mereka melompat lewat jendela, kaca pecah, Pak Ridwan terluka, bus sudah pergi. Namun ketika mereka akhirnya berhasil naik, jalanan di depan bus dipenuhi sosok-sosok hitam. Sopir menginjak gas, bus melaju menembus kegelapan, dan Alas Roban akhirnya ditinggalkan. Pagi hari, bus tiba di tujuan. Semua terlihat normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebelum turun, Kernet menghampiri Bian dan berbisik pelan. "Mas, di Alas Roban itu nggak ada warung sejak tahun 90-an. Yang dulu Eda ikut kebakar pas kecelakaan bus besar. Semua yang di dalamnya meninggal." Bian terdiam. Lalu Kernet itu menambahkan, "Dan anehnya, yang sering lihat warung itu biasanya nggak pernah sampai tujuan." Bus kembali melaju, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu apakah Bian benar-benar selamat atau hanya diizinkan pulang untuk menceritakan kisah ini.